Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Falhum ajrun ghairu mamnun. Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa nittabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, Allah Ta'ala fi kitabil karim, wabillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa fir riqab wa qamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab yang ia turunkan, dan kepada nabi-nabi yang ia utus. Memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang dalam perjalanan atau musafir, para peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba saya. Melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Menepati janji apabila berjanji. Dan orang-orang yang bersabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar. Dan mereka itulah orang yang bertakwa. Al-Quran Al-Baqarah ayat 177. Jamaah salat zuhur Jufur Rahman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada pada pertengahan bulan Sya'ban 1447 Hijriah, di mana sangat penting untuk kita diingatkan, disebut-sebut akan kedatangan bulan Ramadan. Sementara Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban ini, agak terlalai mereka. Sementara Ramadan segera datang menyusul. Orang lebih teringat kepada bulan Rajab. Dan amal ibadah mereka kemudian melemah lagi ketika Sya'ban datang. Padahal kalau kita lihat kepada sunnahnya Rasulullah SAW, mereka
Para sahabat meniru Rasulullah SAW. Rasulullah meningkatkan ibadahnya pada bulan Sya'ban ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Wah, dia melihat Rasulullah melaksanakan ibadah yang paling banyak, ibadah sunat Rasulullah kecuali pada bulan Sya'ban, termasuk puasanya Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk persiapan datangnya Ramadan. Dan ini harus banyak-banyak kita sebut-sebut, kita ingat-ingatkan agar kehadiran Ramadan itu membawa arti bagi kita. Banyak-banyak kita ingatkan agar kita tidak lupa mempersiapkan diri untuk Ramadan itu. Banyak-banyak kita ingatkan agar kita memahami apa-apa yang harus kita lakukan menghadapi Ramadan. Ramadan adalah bulan yang agung, yang mulia, menjadi penghulu di antara 12 bulan yang Allah adakan. Bulan yang suci. Maka persiapan kita menyambut Ramadan itu adalah bagaimana kita mengagungkan kedatangannya, memuliakan kedatangannya, dan menjaga kesuciannya. Maka Ramadan kita sambut kedatangannya karena dia bulan yang agung, bulan yang suci, dan kita jaga kesucian. Yang kedua, Ramadan adalah bulan ibadah, di mana apapun ibadah di bulan Ramadan ini Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Seakan-akan kata Rasulullah, ibadah yang sunat di luar Ramadan wajib di bulan Ramadan. Dan ibadah yang wajib di bulan Ramadan ganjarannya Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Apakah kesempatan ini tidak perlu kita siapkan? Tiba-tiba datang Ramadan begitu saja. Kalau kita tidak menyiapkan kedatangannya, tentu aksinya tidak akan maksimal. Maka perlu persiapan mental, persiapan fisik, dan persiapan harta juga menghadapi Ramadan ini. Karena kalau Allah boleh dianjurkan, alangkah baiknya harta kita juga kita hitung di bulan Ramadan ini, kita keluarkan zakatnya. Kenapa? Pahala zakatnya dilipat gandakan apabila dikeluarkan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kita hitung nisabnya di bulan Ramadan. Apabila telah mencapai dari jumlah yang ditentukan untuk berzakat, kita keluarkan. Di samping kita menyiapkan harta kita untuk infak berupa sedekah, wakaf, yang merupakan amalan-amalan tambahan bagi kita. Yang ketiga, Ramadan merupakan bulan puasa. Kita tahu puasa ini tidak mudah. Puasa ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Ibadah yang Allah membalasnya tanpa hitung-hitungan seperti ibadah lain. Dan Allah yang membalasnya tentunya berdasarkan kualitas dari puasanya itu. Artinya apa? Tidak mungkin kita berpuasa yang berkualitas di bulan Ramadan tanpa persiapan puasa-puasa di luar Ramadan. Maka Rasulullah mengingatkan kita, hendaknya kita berdoa mulai bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Untuk apa?
Di bulan Rajab kita telah mulai mempersiapkan diri kita dengan puasa-puasa sunat, meningkatkan puasa-puasa sunat kita, di samping puasa-puasa sunat yang juga kita lakukan dalam bulan-bulan yang lain. Maka Rasulullah meningkatkan terus puasanya sampai Sya'ban. Malah di antara kita ada yang tidak tahu bahwa hari ini adalah bulan Sya'ban. Ada yang tidak tahu malah ada hari ini adalah nisfunya Sya'ban. Kenapa diingatkan dengan Sya'ban, dengan nisfu Sya'ban? Karena Ramadan akan datang. Alangkah ironisnya kalau Ramadan datang tanpa persiapan. Yang keempat, Ramadan adalah bulan bagi kita untuk menikmati, memberi makan rohani kita. Ramadan adalah ibarat pulau di tengah lautan, di mana kita berenang dari pinggir awal menuju pinggir lautan yang berikutnya. Ruh kita, rohani kita, hati kita lelah dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan, persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan-persoalan lain yang mendera kehidupan kita. Lalu datang Ramadan, maka Ramadan adalah ibarat pulau yang kita berlabuh di sana. Kita beristirahat di sana. Kita mengambil energi baru di sana. Dan setelah Ramadan, kita harapkan kita memiliki energi baru untuk kita berenang kembali merenangi kehidupan kita ini untuk mencapai di seberang sana titik kematian kita. Seandainya Ramadan tidak ada, alangkah lelahnya kita untuk menghadapi kematian kita. Alangkah susahnya kita untuk mencapai cita-cita kita. Apa cita-cita kita? Mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Ramadan memberikan energi setiap Ramadannya kepada kita, sehingga kita memiliki ruh baru, semangat baru untuk melangkah kepada langkah berikutnya. Jadi jangan artikan Ramadan bulan latihan. Tidak. Ramadan bukan bulan latihan. Ramadan adalah bulan untuk kita menikmati, beristirahat, mengistirahatkan ruh kita, mencas kembali ruh kita, rohani kita, agar kita menjalankan hidup kita setelah Ramadan itu dengan semangat baru, kembali kepada fitrah. Muslimin jemaah Zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja tadi kita bacakan juga surat Ali Imran, surat Al-Baqarah ayat 177 tadi. Mengingatkan kepada kita Allah memberikan kriteria kepada orang-orang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Laisar birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bahwa kebaktian itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, karena waktu itu masih seperti itu cara yang dilakukan oleh orang-orang. Kemudian Allah perjelas kebaktian itu adalah yang pertama, melengkapi rukun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada Rasul yang Allah turunkan, dan beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Watal mala ala hubbihi jawil kurbah. Mereka yang menginfakkan hartanya, malah Allah katakan yang mereka cintai untuk karib kerabat. Fakir miskin, anak yatim, orang-orang dalam perjalanan,
Wa fir riqab, dan untuk membebaskan dari perbudakan. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka yang memenuhi janjinya ketika mereka berjanji. Was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra, mereka yang bersabar dalam penderitaan, kekurangan, kematian, bahkan peperangan. Ulaikal ladzina shadaku, mereka adalah orang yang siddiq. Ulaika humul muttaqun. Kriteria-kriteria yang Allah sebutkan tadi adalah hal-hal yang dilatihkan bagi kita di bulan Ramadan. Ramadan bulan ibadah, kita berbanyak ibadah kita. Ramadan bulan berbagi, kita berikan harta kita. Ramadan bulannya salat, zakat kita keluarkan, kita tingkatkan salat kita. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan salat, dengan Quran, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Asal dia memang mengharapkan keampunan dari Allah, dilandaskan kepada keimanan, keikhlasan kepada Allah. Puasa apalagi yang Allah menjadikan puasa itu wajib di bulan Ramadan. Jadi memang puasa ini harus kita siapkan, harus kita latih. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berpuasa di siang harinya tentu dengan menjaga hal-hal yang akan merusak dan membatalkan puasanya. Karena kalau puasanya rusak, Allah tidak terima, Allah tidak akan balas, apalagi kalau puasanya batal. Oleh karena itu, bukankah cita-cita kita adalah masuk surga dengan keampunan Allah, sebagaimana Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlarilah sekencang-kencangnya. Untuk apa? Untuk mencari surga. Dan Ramadan adalah pintunya surga. Ramadan buahnya surga. Maka mari kita sebut-sebut banyak-banyak Ramadan ini. Kita siapkan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan rahmatnya, hidayahnya. Sebagaimana kita lanjutkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, masih ada 15 hari lagi, 14 atau 13 hari lagi bulan Sya'ban ini. Panjangkan umur kami sehingga kami dapat menikmati Ramadan-Mu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.